Aduh, Om Ikron. Apalagi ini, om-om dari mana? Mana statusnya sangat diwaspadai. Ya ampun, deket banget sama libur tahun baru ini. Mana udah ada yang ngajakin ke Bali lagi. Harus dipikir ulang deh kayaknya. Puncak gelombang pertama terjadi pada Januari 2021 yang akhirnya ini terjadi lepas dari libur Natal dan Tahun Baru. Jadi nggak bisa dipungkiri jika kita lengah kemungkinan tren buruk ini akan terjadi kembali. Jadi udahlah, ya kan? Iya. Betul sekali. Kita tunda aja dulu. Masa iya kalian mau balik lagi ke fase gelombang kedua varian Delta kemarin? Nggak enak tahu, ya nggak sih? Nih ya Sobat Polistory, di beberapa negara di Eropa saat ini sedang berjuang menghadapi krisis gelombang kelima COVID-19 pada November 2021. Ditandai dengan meningkatnya kasus harian infeksi COVID-19 di beberapa negara di Eropa. Ada Jerman, Inggris, Turki, Prancis, dan negara Eropa bagian lainnya. Kementerian Kesehatan Prancis sendiri melaporkan ada lebih dari 30.000 kasus dalam 24 jam terakhir. Nih ya, yang pertama, menurut pemberitaan The New York Times, di akhir November kasus infeksi COVID-19 di Inggris menyentuh angka lebih dari 40.000 kasus per harinya. Bahkan ada 1.000 atau lebih kematian per pekan. Yang kedua, dikutip dari Guardian, Jerman tengah berjuang mengatasi krisis pasca pandemi setelah beberapa hari mengalami lonjakan kasus harian yang sangat ekstrim. Dengan total tercatat ada 100.000 lebih kematian akibat COVID-19 di Jerman pada akhir November kemarin. Dan yang terakhir, banyak lagi negara di Eropa dan Amerika yang saat ini tengah berjuang menghadapi gelombang COVID-19. Kita flashback sedikit ya. Indonesia jelas sudah merasakan sendiri COVID-19 seakan-akan sudah merenggut segala-galanya. Mulai dari pekerjaan, ekonomi, usaha yang bangkrut, bahkan kita juga kehilangan anggota keluarga kita. Sobat Polistory pasti merasakan juga kan? Jika kalian ingin berbagi cerita, bisa di kolom komentar ya. Pada periode Mei hingga awal September, Indonesia memasuki gelombang kedua COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan selama lonjakan kasus kedua akibat varian Delta, tercatat ada 94.455 orang meninggal dunia yang positif COVID-19 dalam waktu singkat. Nih ya yang menjadi catatan kita. Menurut data yang ada, puncak gelombang pertama terjadi pada Januari 2021 yang akhirnya ini terjadi lepas dari libur Natal dan Tahun Baru. Jadi nggak bisa dipungkiri jika kita lengah kemungkinan tren buruk ini akan terjadi kembali. Padahal ya, kalau kita rasakan beberapa bulan terakhir ini COVID-19 sudah mulai terkendali. PPKM pun turun levelnya, kita sudah bisa ke mall, kita sudah bisa pergi, ya walaupun dengan persyaratan yang harus tetap kita patuhi. Walaupun demikian, patut kita syukuri situasi yang sekarang ini. Bener nggak? Hayo ngaku. Coba, udah berapa banyak dari kalian yang pergi ke sana kemari, wisata ke sana kemari, nongkrong sama teman dan keluarga? Untuk itu, kehati-hatian dan juga penerapan protokol kesehatan perlu diperhatikan. Apalagi momen libur Natal dan Tahun Baru ini sangat berpotensi dengan pelonjakan kasus COVID-19. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan, pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan dan persyaratan tertentu di momen Natal dan Tahun Baru ini secara spesifik, supaya ekonomi tetap berjalan dan keamanan serta kenyamanan warga tetap terjaga. Salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu dengan mengelola mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti di tempat gym, di tempat wisata, dan kegiatan massal seni budaya atau kegiatan lainnya yang nantinya akan berpotensi menimbulkan kerumunan. Tentunya akan diperiksa secara ketat. Dengan hasil negatif COVID,
dan screening aplikasi Peduli Lindungi. Meski pemerintah menyatakan tidak ada penyekatan ketika warga bepergian, namun pengetatan pemeriksaan tetap dilakukan di lokasi tertentu. Salah satunya dengan screening kesehatan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara untuk kalian yang terpaksa harus bepergian, kepolisian bersama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan, TNI, Dinas Kesehatan, Dishub, dan instansi terkait lainnya membuat beberapa kebijakan untuk mendukung upaya pemerintah mencegah lonjakan kasus COVID-19. Nah, beberapa kebijakan pemerintah selama periode Nataru ini, yaitu syarat vaksinasi lengkap beserta hasil negatif antigen, pemberlakuan ganjil genap di beberapa ruas tol maupun ke jalan menuju ke lokasi yang nantinya akan menimbulkan keramaian. Dan tentunya screening kesehatan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oh ya, satu lagi nih, bakal ada pos pelayanan seperti gerai vaksin, di mana jika kalian belum vaksin, maka kalian akan divaksin di tempat. Selain itu, ada juga random sampling tes COVID-19, di mana jika kalian terbukti positif, maka akan langsung dikarantina di lokasi yang telah disediakan. Oh iya Sobat Polistory, selain petugas yang berjaga, perlu diingat bahwa Polri punya kamera etle yang akan mengawasi perjalanan kalian selama 24 jam penuh. Untuk itu, setiap pelanggaran, baik itu ganjil genap ataupun pelanggaran lainnya, pasti akan direkam oleh kamera etle. Jadi udahlah, ya kan? Iya. Nah, betul sekali. Kita tunda aja dulu rencana liburan di Natal dan Tahun Baru ini. Masa iya kalian mau balik lagi ke fase gelombang kedua varian Delta kemarin? Nggak enak tahu, ya nggak sih? Yang setuju, coba klik like. Dan buat kalian yang punya saran untuk mengisi momen di libur Natal Tahun Baru ini, bisa di kolom komentar ya. Percaya deh, kebijakan ini dibuat semata-mata untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 akibat kerumunan massa. Selain itu, kalian juga harus jaga kesehatan ya, dan menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Kalau kita menerapkan 5M, pemerintah menjaga dengan menerapkan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Percayalah, tidak ada yang lebih mahal dibandingkan kesehatan kita semua. Dan situasi saat ini patut kita syukuri. Jangan sampai ada lagi lonjakan gelombang ketiga yang lebih parah yang nantinya akan merenggut kebahagiaan kita semua. Saya Bribtu Rizka, mari kita bersama-sama menahan diri untuk Indonesia yang lebih sehat.